Halo semuanya, ketemu lagi di channel Wibutek. Di depan saya ada itel S23 varian 8/256 GB yang kemarin promo jadi 1.270.000-an. Menurut saya untuk budget segitu lebih worth it ini ketimbang itel A74/256 ataupun Infinix Smart 8 4/128. Karena harganya beda dikit, tapi RAM sama memori internalnya lebih gede. Dan desain kameranya juga nggak ngejiplak iPhone. Oke, daripada kelamaan langsung aja unboxing itel S23. BTW boxnya kayak ciki ya, bisa dikocak-kocak. Pertama dapat HP-nya, saya beli warna biru. Kedua kitab-kitab. Ketiga SIM ejector. Keempat hardcase plastik. Kelima charger 10 watt dan kabel USB Type-C. Jadi ini dia itel S23 warna biru, tapi menurut saya ini ke biru pastel ya. Tapi bukan pastel palet, itu band bisu di anime Bang Dream. Oh ya, dan setahu saya warna ini cuma ada di varian 256 GB aja. Sebenarnya saya telat setengah tahun buat bahas HP ini sih, malah saya udah bahas yang itel S23 Plus. Karena dulu itel S23 yang biasa ini goib banget. Tapi karena sekarang stoknya melimpah dan harganya makin murah, apalagi promo di 1.270.000-an, bisa dapat HP dengan RAM 8GB asli, memori 256 GB yang udah UFS, jadi HP ini masih menarik buat dibahas. Dan Unisoc Tiger T606 juga punya performa yang bagus untuk HP di bawah 1,5 juta ke bawah. Oke, sekarang bahas sisi persisi itel S23, karena ada tombol volume dan tombol power yang sekaligus jadi fingerprint. Untuk feel-nya ini agak keras sih, atas polos, kiri ada tri-triple slot, bawah ada audio jack, mic, port Type-C, dan lubang mono speaker. Jadi itel S23 ini belum stereo. Terus desain belakang modelnya menurut saya lebih bagus itel S23 yang biasa ketimbang yang versi Plus, karena yang versi Plus itu terlalu ngejiplak boba iPhone. Jadi buat sebagian orang itu bakal risih. Tuh, dengerin tell-tell. Dan untuk setupnya ini dual kamera, 50 MP dan satu kamera useless. Kalau bulatan pojok bawah ini cuma tipuan, cocok nih jadi bejat, nggak jadi ngomong. Lanjut depan ada layar 6,6 inci, kamera 8 MP dan sensor-sensor. Oh ya, ini sudah terpasang screen protector sama kaca layar itel S23 ini udah 2.5D curved glass. Oke, ini dia si itel S23, mau saya setup dulu dan kita ketemu setelah selesai saya setup. A few moments later. Ini dia si itel S23. Dan semisal kalian mau wallpaper Eliana, link downloadnya ada di deskripsi video. Pertama bahas layar itel S23, panel IPS, size 6,6 inci, resolusi HD+, kerapatan pixel di 269 ppi, refresh rate-nya 90Hz, sampling rate-nya 180Hz, brightness-nya 500 nit, lalu untuk DRM info masih wet fan L3, dan multi-touch-nya 5 jari. Lalu untuk proteksi kaca, ini nggak dijelaskan sih, tapi kalaupun ada paling yang basic, kayak stress resistant glass. Oke, untuk kualitas layar, ini biasa aja, tone LCD-nya cenderung ke arah cool atau kebiruan. Ya ini tipikal layar HP murah sih, modelnya juga water drop notch, setidaknya masih usable buat pemakaian dalam ruangan. Dan refresh rate 90Hz di HP ini, buat harganya ini bisa jadi poin plus. Tapi kalau dibandingin kualitas HD Plus di Nokia C21 Plus ataupun Sharp Aquos V6 Plus, saya ngerasa masih bagusan HD Plus di dua brand tersebut. Kalau layar itel S23 ini biasa aja. Selanjutnya ke spesifikasi itel S23. SoC Unisoc Tiger T606, fabrikasi 12 nanometer buatan TSMC. GPU Mali G57 MP1, RAM 8GB LPDDR4X, storage-nya 256GB UFS 2.2, kalau kegedean juga ada opsi 128GB. Lalu untuk baterainya ini 5000 mAh dengan kecepatan charging 10 watt. Sekarang ke benchmark, Antutu 10 dapat 250.000-an, Geekbench 5 single core dapat 305 poin, multicore dapat 1230 poin. Terus CPU throttling test ini stabil rata hijau. Dan untuk kelengkapan sensor, ada fingerprint di samping yang speednya lambat. Ya lumayan daripada nggak ada lah ya. Yang jelas itel S23 ini belum punya NFC dan sensor cahaya buat auto brightness. Tapi malah punya giroskop, walaupun ini giroskop software.
Cuma ini kok responsif ya. Buat performa ini bagi saya nggak ada masalah sih. Buat harganya, Unisoc T606 juga punya performa yang oke. Dan udah dikasih memori 8/256 GB UFS. Jadi masih bisa diterima, apalagi kalau beli di harga 1.270.000-an. Jadi worth it. Lumayan masih bisa jadi HP backup file. Next ke bagian software, pakai skin itel OS 8.6 dengan basis Android 12 dan ini udah 64 bit. Untuk tampilan, ya kayak gini sih, udah saya custom sesuai selera saya. Karena tampilan default itel S23 ini saya kurang sreg. Dan itel OS ini sistemnya ringan, di awal tadi kepakai 6% atau sekitar 16 GB dan itu udah include sama RAM virtual 5 GB. Terus untuk update software, kalau untuk versi Android dan versi itel OS, jujur saya itu nggak dapat informasi. Tapi sepertinya ini juga nggak bakal naik versi. Cuma kalau update security patch dan optimalisasi HP ini masih dapat. Saran saya sih, karena ini HP murah dan jaminan naik versinya juga belum jelas, atau kemungkinan besar juga nggak dapat, stay aja di versi bawaan pabrik. Atau kalaupun kalian udah nyaman di firmware tertentu, stay aja di situ. Selanjutnya ke tes gaming itel S23. Pertama langsung aja Genshin Impact 4.2 dan bentar lagi ada update ke 4.3. Tapi di 4.3 nggak ada yang baru sih, cuma ada karakter baru. Si Navia dan Chevrolet ya. Saya lupa, nanti saya cantumin aja di editing. Oke, untuk grafik ini lowest 30 fps aja, tapi anti aliasingnya on. Mungkin akan ada segelintir entitas yang nanya, kok nggak rata kanan highest 60 fps aja bang? Anjir, HP murah dipaksa rata kanan. Genshin Impact pula. Ya jelas nge-lag lah goblok. Itu kalian-kalian yang maksa HP murah rata kanan Genshin Impact, coba kalau punya BPJS, datang aja ke Poli Kejiwaan. Punya BPJS itu dipakai, jangan mau bayar aja. Oke, back to topic. Untuk gameplay saya main 30 menit daily quest, nyari chest sama Hydroculus di sekitaran Fontaine. Untuk rata-rata frame rate ini dapat 25 fps. Dan jarang sekali nge-freeze, kalaupun drop paling ke belasan fps, tapi tidak sampai nge-freeze lama. Masih lumayan oke lah buat budget segini, walaupun dari segi grafis ya tentu aja burik. Tapi kalau kalian itu mainnya agak jauhan, nggak terlalu kelihatan buriknya sih, mending-mending lah. Dan setelah main 30 menit, baterainya berkurang sekitar 11%, dan suhu baterai di 40-41 derajat Celcius. Berikutnya game Mobile Legends. Grafik Ultra Super 90 fps udah terunlock, tapi saya main di medium super aja 90 fps. Untuk gameplay memang nggak dapat 90 fps stabil, tapi ini sudah sering di atas 60 fps, dengan titik frame rate terendahnya di 48 fps. Ini udah sesuatu yang bagus buat harga segini. Tapi kalau kalian cukup 60 fps aja, itel S23 ini udah stabil. Dan main 30 menit plus 20 menit, baterainya berkurang 16%, sementara untuk suhu baterai di 40 derajat Celcius. Game terakhir Bandori Jepang, untuk grafik live card aja, dan untuk gameplay bebas masalah, nggak ada audio delay maupun touch delay, saya bisa dengan mudahnya dapat full combo di level expert, padahal multitouch-nya cuma 5 jari. Malah Realme Narzo 50A Prime dan Redmi 9 yang multitouch-nya sampai 10 jari, main game Rhythm Bandori malah layarnya delay, musiknya delay, dan tappingnya naik turun nggak jelas. Cuma untuk frame rate ini ada catatan ya. Kalau kalian main pakai refresh rate 90Hz, bakal nge-stuck di 45 fps. Tapi kalau kalian main di refresh rate 60Hz, bakal dapat 60 fps, cuma ada konsekuensi yaitu touch sampling rate-nya turun. Jadi sebelum main Bang Dream, sesuaikan dulu settingan refresh rate-nya. Dan jangan main di 3DMV, karena berat. Untuk baterai setelah main 20 menit cuma ngurang 6%. Sedangkan suhu baterai di 38-39 derajat Celcius. Terakhir kamera, setupnya dual kamera, 50 megapiksel dengan sensor Samsung GN1, dan ini ditemani satu lensa tidak berguna 0,3 megapiksel. Sementara kamera depannya 8 megapiksel yang punya LED flash di depan. Untuk hasil, seperti biasa teman-teman hakimi sendiri dulu aja.
Oke, itel S23 harga promo kemarin 1.270.000-an. Menurut saya HP ini tuh worth it buat dibeli. Dan menurut saya, itel S23 ini cocok bagi penyelamat orang yang mau beli HP KW di e-commerce. Karena itel S23 ini HP-nya jelas, RAM-nya 8GB asli, memorinya gede, ada 128 atau 256GB, udah UFS juga. Jadi kalau kalian ada kerabat yang keblinger HP KW dan dia itu bener-bener nggak tahu, coba kasih edukasi kalau HP KW RAM besar itu speknya palsu. Jadi mending HP-HP kayak itel ini. Kecuali kalau kerabat kalian udah niat beli iPhone HTC. Orang kayak gitu mending dibiarin aja, karena udah jelas yang dia incar itu gengsi. Oke, jadi segitu dulu unboxing itel S23 yang biasa. Niatnya saya juga pengen compare sama Redmi 13C sih, kalau saya bisa beli. Ya, sampai jumpa di video gadget berikutnya dan sayonara.